Halo, apa kabar? Selamat datang di Finance Project. Kali ini kita akan membahas mengenai bank dan keluarga Rothschild. Memang ada apa dengan keluarga Rothschild? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Dari generasi ke generasi, keturunan Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Cerita dimulai dari Moses Amschel Bauer, seorang pedagang uang di Jerman yang memiliki anak bernama Mayer Amschel Bauer yang kemudian mengganti namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Mayer merupakan seorang bankir yang sangat sukses dan bekerja di sebuah bank milik Oppenheimers di Hanover, Jerman. Setelah kematian ayahnya, Mayer kembali ke Frankfurt dan mengambil alih bisnis ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Rothschild menjual koin langka dan perhiasan kepada Pangeran William ke-9 dari Hesse-Hanau, salah satu keluarga kerajaan terkaya di Eropa. Karena hal itu membuat mereka menjadi dekat dan menjadikan Rothschild juga dapat berbisnis dengan anggota-anggota kerajaan lainnya. Rothschild menyadari bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada meminjamkan kepada individual. Karena pinjaman pemerintah jauh lebih besar dan dijamin oleh pajak dari negara tersebut. Pada tahun 1770, Rothschild mendirikan Illuminati. Kata Illuminati berasal dari kelompok Luciferian yang artinya sang pembawa cahaya. Tujuan dari Illuminati ini yaitu untuk memecah belah goyim atau orang-orang non-Yahudi melalui media politik, ekonomi, sosial, dan agama. Mereka akan menyediakan persenjataan dan insiden agar para goyim bisa berperang di antara mereka, menghancurkan pemerintah nasional, merusak institusi keagamaan, dan akhirnya saling membunuh satu sama lain. Rothschild juga merekrut 2.000 orang-orang paling berbakat dari bidang kesenian, edukasi, ilmu pengetahuan, keuangan, dan industri untuk disebar ke berbagai negara. Pada tahun 1789 sampai 1973, terjadilah Revolusi Prancis yang merupakan rencana dari Rothschild. Dengan tujuan untuk mendirikan sebuah konstitusi sehingga ia dapat mengontrol atas uang negara. Rothschild juga mengirim kelima anak lelakinya ke London, Paris, dan Vienna untuk mendirikan sebuah bank di tiap negara tersebut. Dari ketiga kota tersebut, yang paling sukses yaitu Nathan Mayer Rothschild yang dikirim ke London, Inggris. Saat Inggris berperang melawan Perancis, Rothschild bersaudara menyediakan suplai emas, baik kepada Inggris maupun Perancis. Rothschild menyukai perang karena perang adalah generator hutang terbesar bagi sebuah negara yang bebas risiko bagi sang pemberi pinjaman. Hutang dijamin oleh pemerintah negara bersangkutan dan pemenang dari perang akan membayar hutang dari negara yang kalah. Tetapi siapapun negara yang menang, pemenang sesungguhnya yaitu Rothschild. Selain itu, mereka juga memiliki kurir dengan rute rahasia di Eropa, sehingga mereka selalu lebih cepat tahu dibandingkan orang lain untuk mengetahui informasi terkini dari apa yang terjadi. Dengan informasi itu, Nathan dapat mengambil posisi beli atau jual di bursa saham London. Karena adanya desas-desus bahwa Inggris kalah perang, sehingga membuat surat utang Inggris terjun bebas. Hal itu dimanfaatkan oleh Nathan yang secara diam-diam menginstruksikan bawahannya untuk membeli surat utang sebanyak-banyaknya. Ketika berita kemenangan bagi Inggris sampai di London, nilai surat hutang naik ke level yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum perang dimulai. Nathan Rothschild mendapatkan keuntungan hampir 20 kali lipat dari investasi ini. Begitupun di Paris, desas-desus kemenangan disebarkan yang ternyata merupakan kebalikannya. Keluarga Rothschild lewat cara ini berhasil mengontrol ekonomi Inggris dan mengendalikan Bank of England. Selama 17 tahun, Nathan berhasil melipat gandakan uang hingga 2.500 kali lipat. Keuntungan yang sangat amat besar, bukan? Selain itu, Rothschild menggunakan kontrol mereka di Bank of England untuk mengganti metode pengiriman emas antar negara ke negara, dan mereka mulai menggunakan kelima jaringan bank yang mereka sebar di Eropa untuk memulai sistem debit dan kertas
dan kredit kertas. Sistem perbankan yang bertahan hingga sampai saat ini. Pada akhir abad ke-18, diperkirakan keluarga ini mengontrol setengah dari kekayaan dunia. Berlanjut ke tahun 1835, Rothschild memiliki perusahaan pertambangan quicksilver di Almaden, Spanyol. Ini merupakan pertambangan terbesar pada zaman itu, dan karena quicksilver adalah komponen vital untuk penyaringan emas dan perak, maka Rothschild secara virtual mendapatkan hak monopoli dunia. Rothschild juga menjadi broker logam mulia Bank of England. Mereka kemudian juga mendirikan cabang di California dan Australia. Tidak hanya itu, Karl Marx yang juga seorang Yahudi menerbitkan The Communist Manifesto. Dan pada saat yang bersamaan, Karl Rittel menulis antitesis yang menjadi basis Friedrich Wilhelm untuk memulai Nazianisme yang kemudian dikembangkan menjadi fasisme dan akhirnya menjadi Nazisme yang digunakan untuk menjalankan perang dunia ke-1 dan dunia kedua. Semuanya dibiayai dan bekerja atas instruksi keluarga Rothschild. Gagasan mereka adalah dengan menciptakan perbedaan ideologi. Mereka bisa memecah belah semakin banyak manusia, memancing mereka menuju pertengkaran, mempersenjatai mereka, dan membawa mereka ke medan perang untuk saling membunuh. Dan pada saat yang bersamaan, menghancurkan semua institusi politik dan agama. Pada tahun 1849, sebelum meninggal, Gutel Snapper, yang merupakan istri dari Mayer Amschel Rothschild, berkata bahwa bila anak-anaknya tidak menginginkan perang, maka tidak akan terjadi perang. Finance Project jadi penasaran, apakah perang yang saat ini terjadi antara Rusia, Ukraina, dan NATO ada hubungannya dengan keluarga Rothschild? Oke, kita berlanjut. Setelah Presiden Lincoln terbunuh, keluarga Rothschild mendirikan sebuah bank sentral kembali di Amerika pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengontrol sistem keuangan Amerika. Sedangkan Bank Sentral Amerika, yaitu Federal Reserve, yang merupakan sebuah perusahaan swasta didirikan pada tahun 1913. Karena Rothschild ingin memiliki cadangan emas dan diamond yang sangat besar di Afrika Selatan, maka pada tahun 1899, Rothschild mengirimkan 400.000 pasukan Inggris untuk berperang di Afrika Selatan, sehingga hal itu membuat Rothschild sebagai pemilik pertambangan emas dan diamond terbesar di dunia. Perang Dunia I dan Perang Dunia II pun meletus. Tak lain dan tak bukan, ada keluarga Rothschild di belakangnya. Pada Perang Dunia I, Rothschild Jerman membiayai negara Jerman, sedangkan Rothschild Inggris membiayai negara Inggris, dan Rothschild Prancis membiayai Prancis. Siapapun yang menang, keluarga Rothschild lah yang menjadi pemenangnya. Selain itu, keluarga Rothschild juga mengontrol 3 agensi berita terbesar di Eropa, Wolf di Jerman, Reuters di Inggris, dan Havas di Prancis. Sejak saat itu, keluarga Rothschild jarang diekspos di media karena mereka menjadi pemilik dari media tersebut. Pada tahun 1933, Presiden Roosevelt yang lahir oleh wanita Yahudi memerintahkan agar semua dolar Amerika dicetak sebuah logo Illuminati, yaitu sebuah mata yang sedang mengawasi dengan moto Novus Ordo Seclorum, yang artinya tatanan dunia baru. Pada tahun 1944, Rothschild menciptakan 2 bank internasional, yaitu IMF dan World Bank di Bretton Woods. 1 tahun kemudian, keluarga Rothschild juga berhasil menciptakan dengan tanda kutip pemerintahan dunia mereka dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal yaitu PBB. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa serangan 11 September tahun 2001 di gedung World Trade Center merupakan rekayasa oleh Israel dengan bantuan Inggris dan Amerika yang tujuannya yaitu memperkuat kekuasaan negara dan menekan kebebasan dari penduduk dunia dengan menawarkan rasa aman. Mereka juga menggunakan serangan ini untuk menyerang beberapa negara tersisa di dunia yang belum mengizinkan berdirinya Bank Sentral Rothschild. Kurang dari 1 bulan sejak ledakan WTC, Amerika menyerang Afghanistan, 1 dari 7 negara di dunia yang tidak memiliki Bank Sentral Rothschild. Hingga tahun 2005,
hanya 5 negara di dunia yang bank sentralnya tidak dalam pengaruh Rothschild, yaitu Iran, Korea Utara, Sudan, Kuba, dan Libya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.